aneh, tapi orang punya ketakutan yang paling aneh. Benar-benar menggelikan. Kisah seram tentang seorang anak yang takut mandi. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang naik kereta. Di sebelahnya ada perempuan tua yang bicara dengan suara keras. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang mau ke laut melewati pelangkung atau berenang ke tempat di mana dia tidak boleh berenang, maka simsalabim, lupakan semua tentang orang itu. Maka kemudian, sejak saat itu, anak malang itu pun menghindari air seperti api. Anak itu sedang menghabiskan musim panas di perkemahan. Ketika anak lain berenang, anak itu duduk di tepi air. Dia menatap lama sekali, hingga mulai membayangkan ada orang yang menatapnya balik. Anak itu pun mulai cemas. Ketika dia mau pergi berenang, takut seseorang di dalam air akan menarik kakinya dan menyeretnya ke dasar laut. Menyeramkan sekali. Jadi, mulai saat itu anak ini pun sangat takut pada air, sehingga berhenti mencuci mukanya di pagi hari. Kemudian anak itu pun mulai berhenti untuk mencuci tangan sebelum makan. Dan akhirnya anak itu mencatat rekor perkemahan. Dia tidak mandi selama waktunya di perkemahan. Dan aku beritahu bahwa kalau anak-anak tidak mandi dengan benar, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenal siapapun. Maka dia pun terlihat aneh seperti itu. Selama beberapa saat, semua orang bersikap aneh padanya. Pada awalnya anak-anak melihatnya tapi langsung menjauh. Teman-teman di sekolah pun mereka menjauhiku. Dan guru-guru di sekolahku menjauhiku. Hanya pelatih pemberani yang tidak lari. Ternyata dia bersembunyi di belakang peralatan olahraga. Hahaha. Ini konyol sekali. Dia pikir anak itu tidak menemukannya di sana. Oh ya? Tidak mungkin, tidak mungkin. Mana mungkin kau tidak melihat orang gemuk seperti pelatih itu. Kena kau, kena kau. Sekarang aku menemukanmu di sana. Jangan mendekat, jangan mendekat. Aku takut padamu. Pelatih itu menjadi seperti anak perempuan. Ya ampun, lari seperti anak perempuan saja. Jelas saja, karena anak itu tidak mandi. Dia berubah menjadi babi kotor yang menyeramkan. Masalahnya adalah, serigala babi itu tidak bisa tinggal di perkemahan. Maka anak itu pun disuruh tinggal bersama hewan-hewan peliharaan. Dan kemudian dia pun menyadari bahwa dia perlu berhenti takut pada air. Kalau tidak, dia disuruh memakan kulit semangka terus. Kemudian dia memejamkan matanya, berlari dan terjun ke dalam kolam, di mana biasanya anak-anak berenang. Dan sama sekali tidak ada hal menyeramkan. Lalu anak itu menjadi sangat senang dan berlari mendekati bak cuci piring. Dia memasukkan kepalanya ke air dan tiba-tiba melihat di dalam cermin bukan yang moncong babi, melainkan hidung anak kecil biasa. Anak itu pun mengambil sabun dan mulai menyabuni kuku seramnya yang terlihat seperti kuku babi. Wah, sekarang tanganku sudah bersih. Anak itu pun mulai berenang setiap hari, mencuci mukanya, menggosok giginya, dan mandi air panas setiap hari. Dan ketika perkemahan berakhir, begitu pula perubahan dari babi kotor menjadi anak baik dan bersih. Dia juara renang 100 meter gaya kupu-kupu. Dan ketika ibunya datang untuk menjemput anaknya, dia menciumnya di moncong babinya. Di hidungnya. Kau tidak boleh takut air, tapi tidak boleh menghiraukan peraturan. Anak laki-laki dan perempuan, jangan pernah berenang jauh dari tepi laut.